jendela transfer Januari 2022 sudah ditutup. Dari semua tim Liga Inggris, 4 tim gagal mendatangkan pemain baru sama sekali termasuk Manchester United. 4 lainnya, Chelsea, Manchester City, Arsenal, serta Leicester City mendatangkan 1 pemain baru, tetapi melihat persyaratannya, diragukan bahwa para pemain barunya akan masuk skuad utama segera. Manchester United tanpa pemain baru. Manajer Ralf Rangnick bersikeras tidak akan melepas 2 pemain yang tersisihkan selama ini, Jesse Lingard dan Dean Henderson. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan karena mereka kehilangan 8 pemain yang pergi seluruhnya dengan status pinjaman dan tidak satu pun pemain masuk. Gelandang asal Belanda, Donny van de Beek, adalah figur yang paling menonjol. Ia hanya bermain 8 kali di ajang Liga Inggris pada musim 2021-22, seluruhnya sebagai pemain pengganti dengan 69 menit total, selain 4 kali di Liga Champions, hanya 1 gol. Kini Donny van de Beek akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan pada setan merah bahwa mereka salah mengabaikannya dengan cara pindah sebagai pinjaman ke Everton di bawah arahan legenda Chelsea, Frank Lampard. Nama lain yang meninggalkan Old Trafford adalah Anthony Martial ke Sevilla. Sementara itu, pemain muda yang diperoleh dari Atalanta, Amad Diallo, melakukan pinjaman ke Rangers. Axel Tuanzebe ke Napoli, pinjaman. Jadon Mendy ke Birmingham, juga pinjaman. Manchester City datangkan 1 pemain tapi baru mulai Juli 2022. Pasukan Pep Guardiola mendapatkan Julian Alvarez, pemain Argentina yang selama ini merumput di River Plate. Harga transfer yang dibayarkan City berkisar pada angka 270 miliar rupiah. Dengan pemain 22 tahun itu langsung dipinjamkan kembali ke River Plate sampai dengan Juli 2022. Alvarez yang sudah 5 kali tampil untuk tim nasional Argentina mengikat kontrak 5,5 tahun dengan Manchester City. Dia sudah menyumbangkan 36 gol dan 25 assist dalam 96 pertandingan bagi River Plate. City sudah sejak beberapa waktu lamanya mencari pengganti Sergio Aguero setelah gagal mendapatkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Tetapi meskipun tidak memiliki seorang striker murni, skuad Guardiola berhasil menjaga selisih 9 poin di atas tim urutan kedua Liverpool pada kompetisi Liga Inggris. Arsenal 1 pemain tetapi juga tertunda. Skuad asuhan Mikel Arteta terlihat sangat percaya diri. Mereka kehilangan bukan 1 pemain, bukan 2 pemain, 5 pemain atau 10 pemain. Arsenal kehilangan 15 pemain sekaligus dan hanya mendapatkan 1 sebagai penggantinya. Yang paling mencolok mata tentu saja adalah kepergian mantan kapten mereka, Pierre-Emerick Aubameyang, yang sebenarnya masih memiliki kontrak 1,5 tahun lagi di Emirates Stadium sampai pertengahan 2024. Tetapi oleh Arsenal, kontraknya dilepaskan dan Aubameyang pindah secara gratis ke Barcelona. Mikel Arteta dengan demikian sangat percaya bahwa dia bisa mengandalkan deretan pemain mudanya di Emirates. Ini juga memperlihatkan betapa jengkelnya Mikel Arteta dengan kebiasaan telat datang latihan yang dilakukan Aubameyang selama ini dan memberi pengaruh buruk pada para pemain muda The Gunners. Posisi Arsenal melepaskan Auba tanpa meminta biaya transfer juga memperlihatkan keuangan klub London Merah itu tidak terlalu baik. Gaji besar sang bintang Gabon itu sebesar 7 miliar rupiah per minggu bisa digunakan untuk membayar gaji 7-10 pemain lain sekaligus. Selain Aubameyang, ke Barcelona Arsenal juga melepaskan Ainsley Maitland-Niles sebagai pinjaman ke AS Roma. Sead Kolasinac secara gratis pindah ke Marseille. Callum Chambers ke Aston Villa dengan nilai yang tidak diketahui. Folarin Balogun pinjaman ke Middlesbrough. Pablo Mari pinjaman ke Udinese dan sejumlah nama pemain muda juga pergi. Total 15 pemain pergi, 1 pemain baru masuk tetapi baru akan bergabung di musim panas 2022. Austin Levi Jesiah Trusty dari Colorado Rapids di Amerika Serikat, seorang bek berusia 23 tahun. Chelsea mendapatkan 1 bek berusia 18 tahun. Dylan Williams adalah bek kiri asal Derby County yang tengah berjuang untuk bertahan di divisi Championship kasta kedua sepak bola Inggris. Pemain 18 tahun ini datang sebagai satu-satunya tambahan pemain untuk Chelsea. Mengingat usia dan pengalamannya, diragukan bahwa ia akan langsung masuk ke dalam skuad utama Thomas Tuchel.
sebagai pelapis dari Marcos Alonso saat Ben Chilwell masih cedera. The Blues melepaskan 3 pemain muda sebagai pinjaman dan 2 transfer permanen dengan nilai yang tidak diketahui. Nama besar Frank Lampard di Everton. Terlihat sekali bahwa nama besar Frank Lampard sebagai pelatih anyar Everton memberi pengaruh sangat besar bagi calon-calon pemain baru. Legenda Chelsea itu berhasil mendatangkan 2 pemain paling terkenal, Donny van de Beek dari Manchester United dalam skema pinjaman dan Dele Alli dari Tottenham Hotspur dalam transfer permanen senilai hampir 800 miliar rupiah. Masih ada Anwar Al-Ghazi dari Aston Villa, pinjaman, dan Vitality Nikolenko dari Dinamo Kiev, selain 2 pemain lain. Namun Everton harus merelakan 2 pemain pergi termasuk Lucas Digne ke Aston Villa. Steven Gerrard juga memikat. Bukan hanya Frank Lampard, nama besar Steven Gerrard terbukti menjadi penyebab sejumlah pemain memilih pindah ke Aston Villa. Selain Lucas Digne yang telah disebutkan tadi pindah dari Everton, juga ada Philippe Coutinho dari Barcelona dalam skema pinjaman, Callum Chambers dari Arsenal kepindahan permanen, kiper Swedia Robin Olsen dari Roma dalam skema pinjaman. Brentford dapatkan Christian Eriksen. Perlu disebut di sini keberhasilan Brentford mendapatkan penyerang Denmark Christian Eriksen untuk kepindahan bermain dengan kontrak 6 bulan. Ada faktor pelatih Thomas Frank di sini selaku orang Denmark dalam mempengaruhi kedatangan Eriksen. Pemain Inter Milan ini sudah dilepaskan secara resmi oleh klub Serie A itu setelah insiden henti jantungnya pada Piala Eropa 2020. Aturan di Liga Italia melarang pemain yang dipasangi alat pacu jantung untuk bermain sepak bola. Satu pemain Denmark lain yang datang adalah kiper Jonas Løssel dari FC Midtjylland. Tottenham 2 pemain Juventus. Panik karena kehilangan 2 calon pemain, Adama Traore ke Barca dan Luis Diaz direbut oleh Liverpool. Direktur olahraga Tottenham Hotspur Fabio Paratici beralih ke klub lamanya Juventus guna mendapatkan 2 pemain pengganti. Mereka adalah Rodrigo Bentancur dengan transfer permanen senilai 420 miliar rupiah dan Dejan Kulusevski dalam skema pinjaman 18 bulan. Tapi Antonio Conte kehilangan 8 pemain termasuk Dele Alli ke Everton, Giovanni Lo Celso ke Villarreal, Bryan Gil ke Valencia, dan Kangmu Ndombele, pemain termahal yang pernah mereka datangkan, kembali ke klub lamanya Olympique Lyon. The Hammers dan The Saints nihil. West Ham kehilangan 4 pemain seluruhnya dalam skema pinjaman dan akan menghadapi sisa 5 bulan musim 2021-22 tanpa tambahan satupun pemain baru. Demikian juga Southampton nihil pemain baru padahal mengizinkan 5 pemain lamanya pergi. Tim yang terancam degradasi Norwich City juga akan menghadapi sisa musim tanpa tambahan pemain. Norwich kehilangan 10 pemain. Sementara itu Newcastle United berhasil merebut sejumlah pemain pada jendela transfer kali ini dalam usaha mereka untuk bertahan di divisi teratas sepak bola Liga Inggris. Chris Wood pindah permanen dari Burnley, selain Kieran Trippier juga pindahan permanen dari Atletico Madrid, serta Bruno Guimaraes dari Lyon dengan nilai hampir 800 miliar rupiah. Juga kedatangan Matt Targett sebagai pinjaman dari Aston Villa. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.